Sistem Necromancer, bab 916 sampai dengan 920. Bab 916 Pulau Bercahaya. Wu Heng tersenyum. Lalu dia bertanya, "Ketua, bagaimana Aula Pahlawan Klan Darah mulai beroperasi?" Lilith meliriknya dan berkata, "Klan Darah berbeda denganmu. Ini adalah sekte yang diwariskan oleh ras ini. Ketika aku menjadi pahlawan, sekte ini sudah berdiri selama bertahun-tahun. Sekte ini tidak cocok untukmu. Rencanamu hari ini sebenarnya cukup bagus. Santai saja, kau masih muda." Benar saja. Vampir adalah sebuah ras dan memiliki fondasi tertentu. "Hidupku pendek," kata Wu Heng tak berdaya. Lilith meliriknya dan berkata dengan nada datar, "Kau sudah jadi pahlawan, dan masih khawatir tentang umurmu. Kalau kau tidak mau berubah jadi ghoul, kau bisa bergabung dengan vampir." Wu Heng awalnya tertegun. Lalu ia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan serius, "Ide bagus. Saat waktunya tiba, kita berdua akan menjadi pahlawan. Dan kita tidak akan takut pada kedua pahlawan gereja. Bersama-sama kita akan menghancurkan gereja. Dan kemudian dewa itu." Ekspresi Lilith berubah. Dan dengan lambaian tangannya, mulut Wu Heng segera menghilang. Dan kata-kata berikutnya juga berhenti tiba-tiba. Peringatan itu mengatakan, "Semakin banyak Anda tahu, semakin berhati-hati Anda harusnya dan jangan berbicara sembarangan." Wu Heng mengangkat kutukan itu, mengembalikan mulutnya, dan berkata, "Mungkinkah?" Lilith menatapnya dengan tidak senang dan berkata, "Lupakan saja, kau sebaiknya menjadi hantu saja." "Tidak. Lagi pula, kita masih punya Xiao Xiao." "Demi anak itu," Lilith melotot padanya. "Omong kosong apa yang kau bicarakan?" Saat itu, kepala pelayan membawa beberapa kue dan pastry. Lilith berkata, "Ketika para Master Arai itu datang, mereka membawa beberapa kue dari markas kita. Makanlah lebih banyak dan kurangi bicara." Pemimpin lama dihormati. Orang-orang itu hanya membicarakan uang dengannya dan tidak membawakan kue apapun untuknya. Wu Heng mengambil kue itu dan menggigitnya, tetapi tidak terus menggodanya. "Anda memiliki panel sendiri. Dan begitu Anda menjadi pahlawan, hidup selama ratusan tahun bukanlah masalah. Milikilah keyakinan untuk menerobos batasan keyakinan dan mencapai tingkat berikutnya sebelum kematian." Setelah mencicipi 2 potong dan mengobrol santai tentang hal-hal lain di pulau itu, Wu Heng kembali ke tujuan perjalanan ini. "Ketua, selain intelijen, apakah pembisik rahasia mengumpulkan pengetahuan lain? Pengetahuan macam apa yang kau inginkan?" Lilith mendongak dengan tatapan bingung. "Benar sekali. Seperti resep ramuan, puisi beberapa penyair, partitur musik, dan sebagainya," tanya Wu Heng langsung. Lilith masih menatapnya, agak bingung mengapa dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. "Menurutmu mengapa para pembisik akan merekam ini, dan bukan masyarakat Hongwen?" Wu Heng tertegun. "Hongwen akan memilikinya. Kalau begitu, aku akan menulis surat kepada Kepala Claudio dan menanyakannya." Lilith semakin penasaran. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Sebenarnya, para pembisik rahasia juga mengumpulkan formula ramuan, puisi, dan hal-hal semacam itu, tetapi mereka menyerahkannya kepada masyarakat Hongwen untuk diamankan. Kami juga memiliki benteng-benteng di berbagai tempat dan beberapa kisah warisan." "Mengapa kau bertanya tentang ini?" Wu Heng mengangkat alisnya. "Benar saja. Pembisik rahasia mengumpulkan semuanya. Ketika dia berada di kota Blackrock, Diaken setempat Slater telah memperkenalkan ciri-ciri para pembisik, mulai dari kejadian-kejadian masa lalu kerajaan hingga kisah cinta para bangsawan. Si pembicara rahasia mengumpulkan intelijen dari segala aspek, dan begitu sesuatu terjadi, ia akan mengungkap petunjuk berdasarkan berbagai detail intelijen." Kesan Wu Heng saat itu terhadap organisasi ini adalah sebuah stasiun intelijen yang dijalankan oleh sekelompok wanita parubaya di pintu masuk desa. Beberapa orang berkumpul dan mengumpulkan semua jenis intelijen. Wu Heng mencondongkan tubuh ke depan lagi dan langsung berkata, "Ketua, saya punya saran bagus. Kita bisa bekerja sama membangun basis data agar kita bisa dengan mudah menemukan data apapun yang kita butuhkan di masa mendatang." Lilith mengangkat alisnya. "Apa artinya ini?" Wu Heng berpikir sejenak untuk menjelaskannya. Lalu berkata,
Kamu seharusnya bisa menggunakan ponselmu. Aku sudah menyimpan semua data di dalamnya. Jika kamu perlu menemukan informasi yang relevan di kemudian hari, kamu bisa menggunakan ponselmu untuk memeriksanya. Apa bedanya ini dengan arsip? Aku juga bisa meminta seseorang mencarinya di perpustakaan. Lanjut Lilith. Wu Heng menjelaskan. Tentu saja ada perbedaan besar. Misalnya, jika Anda samar-samar mengingat seseorang di kerajaan Yeko yang menggunakan cawan suci, tetapi Anda tidak dapat mengingat siapa orang itu, menelusuri semua berkas pasti akan memakan banyak waktu dan tenaga. Namun, dengan basis pengetahuan yang saya sebutkan, Anda dapat menemukannya dalam hitungan detik. Ini petunjuk sederhana. Untuk kasus yang lebih kompleks, suami ketiga keponakan raja tua itu memiliki beberapa kekasih. Dan siapa di antara mereka yang terhubung dengan mafia? Hubungan yang kompleks ini bahkan lebih sulit untuk dipecahkan. Tenaga manusia konvensional mungkin membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan lebih lama. Tetapi dalam basis data, hanya butuh beberapa menit saja untuk menemukan orang yang sesuai. Lilith mengangkat sebelah alisnya. Mengerti apa yang coba dikatakannya. Saya rasa sarannya bagus. Dengan begini, kita bisa cepat menyaring informasi yang bermanfaat. The Whisperer telah mengumpulkan intelijen selama ratusan tahun, dan seluruh sistem intelijennya terlalu berat. Intelijen terbaru masih cukup baik, tetapi untuk jangka waktu yang lama, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk memilah dan menemukan petunjuk. Lagi pula, ketika orang lain membicarakan hal-hal seperti itu, dia tidak berpikir hal itu dapat terwujud. Tetapi karena Wu Heng berkata dia ingin melakukannya, secara tidak sadar dia berpikir bahwa dia pasti akan berhasil. Lagi pula, ada begitu banyak hal baru. Dia mengamatinya dari atas ke bawah dan berkata, informasi tentang pembisik rahasia tidak diungkapkan ke publik. Saya juga pemimpin departemen ini. Anda memperlakukan saya seperti orang luar, kata Wu Heng dengan nada kesal. Lilith menatap ekspresinya dan berkata, pemimpin yang berkuasa hanya dapat mengakses berkas-berkas yang relevan jika diperlukan. Mengungkapkan terlalu banyak informasi akan menyebabkan kekacauan di seluruh situasi. Sialan. Bahkan pemimpin yang berkuasa pun tidak bisa begitu saja memeriksanya begitu saja. Wu Heng berkata, kalau begitu aku tidak menginginkan rahasia-rahasia itu. Aku hanya menginginkan informasi publik, atau sebuah formula, atau semacamnya. Lilith berpikir sejenak dan berkata, itu bukan masalah. Aku akan bicara dengan Hadarai dan memberimu jawaban. Baiklah. Akan lebih baik jika kamu juga bisa bicara dengan klub Hongwen. Lanjut Wu Heng. Lilith mengangguk dan mengambil cangkir teh untuk minum teh. Setelah menyelesaikan urusan mereka, keduanya melanjutkan obrolan sebentar dan melihat tidak ada hal lain lagi. Wu Heng kemudian menggunakan teknik teleportasi untuk kembali ke rumah Tuan Pulau. Hari mulai gelap. Setelah makan malam, para penduduk keluar dari rumah mereka dan duduk di pinggir jalan untuk menikmati udara sejuk. Para penyair tingkat bawah membawa bangku kayu mereka sendiri dan menunggu lampu jalan menyala, agar mereka dapat menemukan posisi yang baik dan meningkatkan keterampilan mereka. Tiba-tiba, cahaya aneh muncul dari salah satu ujung jalan. Ketika orang-orang menoleh, mereka melihat toko-toko yang sebelumnya redup kini terang benderang seperti siang hari. Pemilik toko berdiri di pintu dan menyapa sambil tersenyum. Toko akan tetap buka selama jam operasional. Pelanggan yang membutuhkan bantuan bisa datang kapan saja. Klik, klik, klik gelombang. Lalu, satu demi satu toko menyala, dan seluruh jalan menjadi terang dalam sekejap. Masa bereaksi seketika, itu yang disebutkan koran tentang menyalakan lampu di toko-toko. Semuanya sudah dinyalakan, lebih terang dari lampu jalan. Kepala pulau masih sangat efisien. Kerumunan itu tiba-tiba menjadi riuh. Pada saat yang sama, lampu jalan menyala satu demi satu, menerangi seluruh pulau. Orang-orang di jalan tidak lagi berkumpul di bawah lampu jalan dan memiliki lebih banyak waktu untuk berbelanja atau melihat-lihat jendela. Lebih ramai dibanding siang hari. Di kapal penumpang yang menuju Treasure Island, peri pirang itu mengenakan baju kulit di tubuh bagian atas dan celana panjang di tubuh bagian bawah, membuka pintu kabin dan melihat keluar. Penjaga di pintu membungkuk sedikit. Nona Letili, mengapa di luar begitu kacau? Tanya Letili.
Saya mendengar mereka berkata bahwa sepertinya Pulau Harta Karun sudah di depan mata dan semua orang sudah berkumpul di dek, kata penjaga itu. Letili mengerutkan kening. Bisakah kita melihat Pulau Harta Karun? Bukankah mereka bilang kita masih punya perjalanan sehari? Saya juga tidak yakin. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Letili mengenakan tudungnya dan berjalan keluar bersamanya. Banyak orang sudah berkumpul di dek. Menyusuplah di antara kerumunan dan lihatlah ke kejauhan. Di tengah desahan dan seruan dari orang-orang di sekitarnya, matanya langsung melebar. Di langit malam yang gelap, di ujung pandangan, Anda dapat melihat sebuah pulau kecil. Sebuah pulau yang diselimuti cahaya. Bab 917 Kamu Pantas Mati. Pagi hari, di pelataran rumah pemilik pulau, suara benturan logam terdengar dalam kabut yang menyebar. Wu Heng dan kerangka bermata tiga, Bubble, sedang berlatih dengan tombak. Gesekan sendi tengkorak dan suara renyah tombak yang beradu terus bergema di kabut pagi. Fitur terbuka, keahlian senjata tiang kemahiran. Saat perintah sistem berbunyi, lebih banyak wawasan mengenai tombak dan teknik penggunaannya muncul dalam pikiranku. Tuan, waktunya sarapan, teriak Mini dari pintu. Berhenti, Wu Heng mengulurkan tangannya. Dan kerangka penyerang itu langsung menghentikan gerakannya, mengarahkan tombaknya ke tanah, dan berdiri tegak di samping. Wu Heng mengambil handuk, menyeka keringat di dahinya, dan berjalan menuju restoran. 2 hari ini cukup untuk membuktikan dugaan saya sebelumnya. Peningkatan level dan atribut telah sangat meningkatkan pemahaman saya terhadap pengetahuan apapun. Bahkan kemahiran dalam keahlian senjata jenis ini meningkat lebih cepat. Kembali ke restoran. Pelayan membawa peralatan makan. Keluarga itu duduk bersama dan mulai makan. Setelah makan beberapa suap, Enwir meletakkan peralatan makannya dan berkata, "Tuan, semua toko sudah menyala, dan responsnya kemarin cukup baik. Bahkan lebih ramai daripada siang hari. Cuaca di Treasure Island panas, tetapi suhunya lebih nyaman di malam hari. Sekarang toko-toko sudah ada listrik. Suasananya tidak jauh berbeda dengan siang hari dan pasti akan lebih ramai. Sama seperti jalan pejalan kaki modern, jam sibuk terjadi pada malam hari." Wu Heng mengangguk dan berkata, "Biarkan mereka terbiasa terlebih dahulu. Baru kita atur listrik untuk warga." Envier mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Sanela melanjutkan, "Ada cukup banyak orang di gereja. Ide membagikan telur cukup bagus dan cocok untuk tempat ini. Ini lebih dari cocok untuk di sini. Trik ini mungkin bisa berhasil di sebagian besar tempat, tetapi hanya presiden kaya seperti dia yang akan menganggapnya berguna di Treasure Island. Kita lanjutkan sebentar. Bantu aku memesan telur lagi dari kamar dagang bunga bintang." Wu Heng mengambil cangkir teh dan menyesapnya. "Baiklah. Aku akan menandatangani perintahnya nanti." Sanara mengangguk. Setelah sarapan, semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Dan Wu Heng juga naik ke atas. Masuklah ke ruang belajar. Ketiga hantu itu juga ada di ruangan itu. Wu Heng duduk di sampingnya dan bertanya dengan santai, "Apakah gereja ramai hari ini?" "Banyak, bahkan lebih banyak dari kemarin. Bernie terbang lebih dulu. Nadanya juga sangat gembira." Ia melanjutkan, "Penduduknya sesak sekali. Aku bilang gerejanya terlalu kecil dan kita harus membangun yang lebih besar." "Tenang saja. Gereja yang sekarang sudah cukup," kata Wu Heng sambil membuka panel dan menatap Fight. "Masih 21. Tidak ada yang berubah. Namun, kali ini berbeda dari beberapa hari sebelumnya. Sekarang, banyak orang memasuki gereja setiap hari, dan trennya masih bagus. Cepat atau lambat, beberapa keyakinan akan diubah. Gereja para peri kayu dan gereja di kota Lentam di belakang semuanya akan memulai dalam bentuk ini. Dan keyakinannya pasti akan meningkat secara signifikan. Setelah pagi ini, saya akan membawa tim dekorasi ke gereja untuk memeriksa beberapa kursi dan perlengkapan baru," kata Wu Heng. Glenda mengingatkan dari samping, "Masih ada telur. Kalau begini terus, telur-telur di pulau ini tidak akan bertahan beberapa hari lagi. Aku sudah meminta Sanara untuk memesan telur." Wu Heng mengangguk. Para peri kayu telah diuntungkan oleh bantuan Sanara. Perintah dari Pulau Harta Karun diperkirakan mencakup lebih dari separuh Laut Zamrud. Lanjut Granda. Wu Heng berkata, "Kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Kafilah lainnya terancam oleh gereja. Hanya peri kayu yang mau bekerja sama dengan kita. Granda mengangguk, merenung sejenak, lalu berkata, kenapa tidak ada kabar tentang lelang konsorsium lambang ular? Kalau lelang ini bisa diadakan di pulau, seharusnya bisa membalikkan keadaan. Beraninya tahta suci menyusahkan konsorsium. Pengaruh konsorsium juga cukup besar, dan dikenal sebagai asosiasi kecil di dunia luar. Berani bersaing dengan asosiasi bisnis. Apakah Anda takut pada tahta suci? Wu Heng mencondongkan tubuh ke samping dan berkata, kita tunggu sedikit lagi. Bahkan jika dia tidak mau bekerja sama, Letili akan menghubungi kita. Ya, Glenda setuju. Xiao Xiao mendengarkan dari dekat dan terbang menghampirinya. Lalu berkata, Paman, ada seorang nenek di gereja yang bilang telur lebih padat daripada roti komuni. Apa itu roti komuni? Makanan Vatikan. Kan, aku juga belum memakannya, kata Wu Heng. Glenda berkata, saya pernah membaca di buku-buku bahwa Ekaristi, yang terdiri dari roti, ham, dan sayuran, melambangkan berkat Tuhan. Aku belajar pengetahuan baru. Wu Heng mendesah. Penny pun mengangguk. Kedengarannya tidak begitu hebat. Xiao Xiao memikirkannya sejenak dan bertanya, apakah itu hamburger? Ibuku tidak mengizinkanku memakannya. Glenda dan Benny memandang Wu Heng. Yang terakhir juga sedikit terkejut. Jadi, itu benar-benar mirip hamburger. Rumah Lilith. Kepala pelayan bergegas ke atas, mengetuk pintu kamar tidur pelan, membukanya dan masuk. Pendingin ruangan AC mengeluarkan udara dingin, dan pengeras suara di sebelahnya memutar musik yang menenangkan. Kepala pelayan itu membungkuk sedikit dan berkata, Nona, ada lebih banyak orang di gereja hari ini daripada kemarin, dan banyak orang bahkan bertengkar soal tempat duduk. Peti mati kayu di ruangan itu terbuka sedikit, dan suara Lilith keluar. Atau apakah ini metode pengiriman telur? Kapten Wu Heng memang pandai dalam hal ini, kata kepala pelayan sambil tersenyum. Tidak seorang pun menyangka bahwa gereja yang baru dibangun akan memperlihatkan kemajuan yang nyata dalam 2 hari terakhir. Lilith berkata lembut, aku mengerti. Jangan pedulikan gereja. Ya, kepala pelayan membungkuk lagi dan meninggalkan ruangan. Markas besar asosiasi, Hall of Valor. Di aula yang luas dan terang, tumpukan koran yang dibundel diletakkan di meja resepsionis. Petugas menggunakan belati untuk memotong tali dan meletakkan koran di sudut meja resepsionis. Orang-orang yang telah menunggu lama berkumpul dari segala arah, mengambil koran tersebut, dan membaca isinya. Sudah menjadi kebiasaan untuk pergi ke lobi pada waktu yang ditentukan untuk mengambil koran Treasure Island. Sekte Linky. Wu Heng mendirikan sekte. Dia sudah menjadi pahlawan. Jadi wajar saja kalau dia mendirikan sekte. Itu terlalu cepat. Sepertinya mereka sudah bersiap sejak awal. Hanya menunggu aku menjadi pahlawan. Kalau tidak, akan selalu ada orang yang mengatakan ada yang salah dengannya. Pada saat itu, seseorang merendahkan suaranya dan berkata, dia seorang ahli nujum dan sekarang telah mendirikan sebuah sekte. Semuanya tergantung pada apa yang dikatakan Vatikan. Orang lain berkata, dia bahkan berani memuatnya di koran. Saya rasa dia tidak takut sama sekali. Masa muda penuh semangat. Ada beberapa kata tentang pendirian sekte. Melanjutkan membaca konten lainnya. Ketika melihat pengenalan karakter di sisi judul utama, seseorang bertanya dengan bingung. Mortimer, dalang kurcaci dari rumah boneka seram. Bagaimana informasinya bisa sampai ke koran? Itu benar-benar dia. Dia agak aneh. Dan boneka-boneka yang dia buat juga aneh. Bagaimana dia bisa membuat Wu Heng memuatnya di koran? Kalau dipikir-pikir, profesi dalang agak aneh. Dia level 19. Dia bercita-cita menjadi pahlawan. Itu tentu saja mungkin. Di belakang kerumunan. Di ruang tunggu aula. Sang dalang Mortimer duduk di meja. Matanya tersembunyi di balik tudungnya. Menatap isi koran. Ketika dia melihat pengenalan tentang dirinya di atas, matanya menjadi bersemangat. Wu Heng benar-benar menepati janjinya dan merilis informasi tentang dirinya dalam edisi ini. Tak jauh dari situ, orang-orang itu mulai mengalihkan pembahasannya dari profesi dalang ke cara masuk ke surat kabar. Dia mulai mengungkapkan rasa iri terhadap dirinya sendiri melalui kata-katanya. Mortimer membaca pesannya beberapa kali.
lalu melirik sisa isinya, melompat dari meja dan kursi, dan berencana untuk pergi dengan perasaan puas. Tepat saat dia hendak bergerak, dia berhenti, melepaskan tudungnya, membalik informasi pribadi di koran di tangannya, dan melangkah melewati kerumunan. Berjalan ke pintu masuk utama, seseorang berteriak, "Tuan Mortimer, informasi Anda ada di koran Treasure Island." Mortimer berbalik dan berkata, "Ya, saya baru saja melihatnya di koran." "Bagaimana kamu bisa masuk ke surat kabar? Maksudku, apakah ada persyaratan untuk masuk ke surat kabar?" tanya pria itu. Mortimer menjawab, "Kita perlu menghubungi kepala Wu Heng terlebih dahulu." Mendengar bahwa memang ada jalan, ekspresi orang-orang di aula sedikit berubah. "Apakah ini cocok? Aku akan membelikanmu minuman. Kalau kamu mau tanya caranya, kita bisa bicarakan selagi kita di sini." "Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan," kata Mortimer. "Baiklah, mari kita bicara sambil berjalan." Beberapa orang mengikuti kurcaci itu sambil bertanya tentang koran sambil berjalan. Ruang belajar pemimpin, pemimpin agama, Saidu, memegang koran erat-erat dengan jari-jarinya, meremas tepi koran menjadi bola. Di tengah surat kabar, ada berita tentang pendirian gereja Lingqi di Pulau Harta Karun. Beberapa hari yang lalu, sepucuk surat dari Pulau Harta Karun datang bersama laporan sekte tersebut. Diperkirakan jika pihak lain ingin mendirikannya, persiapannya akan memakan waktu 1,5 tahun, atau bahkan lebih lama. Saya tidak pernah menyangka berita itu akan dimuat di surat kabar dalam beberapa hari. "Kau pantas mati." Saidu menggertakkan giginya. Amarah tersirat dalam suaranya. Bab 918 konsorsium akan datang. Sore, gereja, di ruangan terpisah. Wu Heng berdiskusi dengan desainer mengenai keberatan untuk menambahkan kursi dan layar besar di gereja. Layar besar digunakan untuk memutar film promosi atau video misionaris. Tentu saja, ini belum siap, dan seseorang akan merekamnya nanti. Kring-kring-kring gelombang, telepon seluler berdering. Setelah panggilan tersambung, suara Mini terdengar dari ujung sana. "Tuan." "Baiklah. Ada apa?" Mini berkata. "Tuan, seseorang dari kelompok lambang ular telah tiba. Mereka mengaku sebagai penanggung jawab kota Lopez. Seorang wanita bernama Letili. Seorang wanita elf." "Kota Lopez. Letili. Dia benar-benar datang ke Treasure Island. Apakah dia masih di rumah Tuan Pulau?" tanya Wu Heng. "Aku sedang mengobrol dengan Suster Weyer di ruang tamu. Apa kau butuh dia menunggumu?" Mini melanjutkan. Wu Heng berkata, "Biarkan dia menunggu sebentar. Aku akan kembali segera setelah aku selesai di sini." "Oke." Tutup teleponnya. Wu Heng terus bekerja dengan desainer kurcaci untuk menyelesaikan rencana yang tersisa dan akan memulai pembangunan setelah gereja ditutup. Setelah ini selesai, Wu Heng tidak berlama-lama dan melepaskan mantra teleportasi untuk kembali ke rumah Tuan Pulau. Rumah pemilik pulau. Ruang tamu. Letili, berpakaian indah, duduk di sofa. Sebagai ketua konsorsium lokal di kota Lopez, dia datang ke sini karena dua alasan. Pertama, untuk melihat apakah pulau itu sebagus yang dikatakan legenda. Dan kedua, untuk menyelesaikan pelelangan. Persyaratan pertama ditentukan saat dia tiba di pulau itu. Bangunan di pulau itu adalah kota paling rapi dan lengkap yang pernah dilihatnya. Mengesampingkan semua ini, pulau yang terang benderang tadi malam juga cukup memenuhi syarat untuk menjadi tempat pelelangan. "Nona Letili, apakah Anda sudah berkeliling pulau?" Enfiel memulai percakapan. "Setibanya di pulau itu, aku melihat-lihat di sepanjang kereta kuda. Pulau itu dibangun dengan sangat kokoh. Sulit membayangkan kalau pulau itu dulunya pulau bajak laut." Letili menatap gadis rubah kecil di seberang. Dan dalam penglihatannya tampak gadis kelinci dan gadis kucing. Tampaknya rumor di luar itu benar. Penguasa Pulau Wu Heng lebih menyukai para orc. Untungnya, mereka semua adalah orc yang dekat dengan manusia. Dan bukan orc kuat dengan mulut besar dan taring di utara. Hanya melihat-lihat saja di sepanjang jalan. Bioskop dan pameran di pulau itu keduanya tempat yang bagus. Lanjut Enfier. Letili mengangguk. "Aku sudah bertanya beberapa hal sebelum datang ke sini. Setelah mengunjungi pemilik pulau, aku akan memeriksanya. Bioskopnya, khususnya,
Kabarnya cukup mengesankan. Ya, bisnis lebih penting. Keduanya tengah mengobrol santai ketika terdengar langkah kaki datang dari arah gerbang. Sambil menoleh, dia melihat Wu Heng berjalan masuk. Envier, Mini, dan yang lainnya berdiri dan memberi hormat. Di depan orang luar, mereka tetap harus menunjukkan etiket pelayan. Tuan. Letili juga berbalik dan menoleh. Ketika melihat Wu Heng, matanya berbinar dan ia pun memberi hormat. Tuan Ketua, mohon maaf atas kunjungan tak terduga saya. Tidak usah sopan. Silakan duduk, kata Wu Heng sambil tersenyum dan duduk di hadapannya. Catwoman Robey membawakan teh dengan patuh, dan Letili juga duduk kembali di kursinya. Pikiran Letili tiba-tiba merasa sedikit linglung. Saya ingat saat pertama kali bertemu dengannya, Wu Heng harus mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Tetapi dalam waktu kurang dari setahun, dia telah menjadi pahlawan. Kesenjangan status antara kedua belah pihak makin lama, makin membesar. Wu Heng bertanya, apakah ini tentang lelang di akhir tahun? Letili mengangguk dan berkata, perwakilan dari berbagai kelompok keuangan di Emerald Sea telah mengadakan pertemuan dan semuanya sepakat untuk mengadakan lelang di Treasure Island. Alasan utama saya datang ke sini kali ini adalah untuk menyelesaikan masalah ini dengan Anda. Saya tidak keberatan. Kalian bisa mendekorasi tempat ini sendiri nanti. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung saja, kata Wu Heng langsung. Treasure Island juga membutuhkan lelang konsorsium untuk menghidupkannya kembali. Kedua belah pihak telah menyetujuinya terakhir kali dan tidak ada niat untuk mengubahnya. Letili melirik orang itu. Ada sedikit bualan di matanya. Terakhir kali, aku sudah bilang di suratku bahwa setelah kerja sama ini, kau akan membayar 5% dari biaya ke Treasure Island. Aku sudah membicarakannya lagi dengan mereka dan menaikkan harga sewa tempat menjadi 30%. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat dagunya sedikit. Wu Heng tercengang. Dia bahkan menawarkan untuk membayar lebih. Bagaimana bisa begitu membaik? Letili berkata tanpa daya. 5% itu biaya tempat normal. Treasure Island punya 2 bos. Jadi menurutku tidak berlebihan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Lagi pula, kalau harganya murah, mereka tidak akan peduli. Jadi aku naikkan saja menjadi 30%. Ya ampun, wanita ini lebih kejam dari siapapun. Tentu saja aku akan menerima lebih banyak uang. Kepala suku Lilith hanya tinggal sementara di pulau ini. Jangan sebarkan urusannya kemana-mana. Wu Heng mengingatkan. Lilith harus tahu bahwa jika seseorang menggunakan namanya untuk mengumpulkan uang di luar, dia pasti akan marah. Terakhir kali dia datang ke Treasure Island, Wu Heng marah padanya untuk waktu yang lama karena dia menggunakannya untuk mempromosikan pulau itu. Kemudian, dia memberiku sepeda motor dan baju balap, dan segalanya akhirnya membaik. Saya mengerti, saya tidak pernah menyinggung apapun tentang Ketua Lilith. Letili melanjutkan, Ketua, ada hal lain yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Ada apa? Letili mencondongkan tubuh ke depan. Belahan dada yang tipis terlihat di kerahnya. Dan berkata dengan serius, aku ingin tahu apakah ramuan Treasure Island bisa diikut-sertakan dalam lelang. Aku bisa berjanji untuk membayar penuh hasil lelang kepada Treasure Island, hanya untuk menambah momentum lelang. Ramuan di Treasure Island agak berbeda dari ramuan yang ada di lelang konsorsium. Konsorsium ini merupakan lelang regional, dan basis pelanggan utamanya adalah para pedagang kaya dan berkuasa di kota-kota sekitarnya. Namun, ramuan di Treasure Island berbeda. Harganya terakhir kali sudah digembar-gemborkan hingga beberapa ribu koin emas. Mereka yang dapat berpartisipasi adalah mereka yang levelnya di atas 18, bahkan para pahlawan. Semuanya adalah lelang, tetapi tidak pada level yang sama. Dengan melakukan ini, Letili juga menarik lalu lintas ke lelang. Menarik pejabat tinggi atau pahlawan yang awalnya tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan di wilayah ini ke pelelangan ini. Letili memang sangat pintar. Jika dia ditempatkan di dunia aslinya, dia mungkin akan menjadi tokoh terlaris. Ia pandai memanfaatkan chip kedua belah pihak untuk bertukar dan memperoleh kondisi yang menguntungkan kedua belah pihak. Saya tidak bertanggung jawab atas obatnya. Saya perlu membicarakannya dengan bawahan saya dan memberikan jawaban yang akurat besok, kata Wu Heng langsung. Tidak apa-apa, Letili tersenyum.
Tidak ditolak berarti masih ada harapan. Wu Heng melanjutkan. Apakah kamu ingin mengambil cuti sehari? Atau langsung melihat lokasinya? Saya langsung datang ke sini. Ayo kita ke lokasi besok. Saya akan tinggal di pulau ini selama periode ini, jawab Retili. Ya, Wu Heng menoleh dan melihat ke belakang. Weiyer, ajak Nona Letili untuk melihat lokasi lelang besok. Catat apapun yang kau butuhkan dan usahakan sebaik mungkin untuk bekerja sama dengan konsorsium agar lelang ini selesai. Ya, Guru. Envier mengangguk. Melihat percakapan sudah sampai pada titik ini, Letili berdiri dan berkata, saya tidak punya pekerjaan lain. Saya masih perlu mengurus akomodasi. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi, Ketua. Saya akan menunggu kabar Anda besok. Oke, Wu Heng berdiri dan mengantarnya ke pintu. Letili membungkuk lagi, lalu kembali ke kelompok lambang ular setempat bersama para pelayan yang menunggu di luar rumah pemilik pulau. Pintunya tertutup. Para pelayan berjalan kembali sambil mendiskusikan lelang konsorsium. Wu Heng bertanya, di mana Sanara? Suster Sanara sedang keluar dan tidak ada di rumah, kata Mini. Wu Heng mengangkat telepon dan menghubungi nomor Sanara. Setelah 2 dering, suara Sanara terdengar dari seberang. Kamu tidak di rumah. Saya sedang mengisi pesanan di kamar dagang. Ada apa? Tanya Sanara. Orang-orang dari kelompok lambang ular ada di sini. Kita bicarakan nanti saat kau kembali. Wu Heng kembali ke ruang tamu dan duduk. Baiklah. Aku akan segera kembali. Setelah menutup telepon, Wu Heng memeriksa waktu dan langsung berjalan ke atas. Konsorsium lambang ular. Letili berjalan memasuki aula dengan senyum di wajahnya. Rosten, ketua kelompok keuangan setempat, menghampiri dan bertanya sambil tersenyum. Bu Letili, bagaimana diskusinya? Lumayan. Pemilik pulau meminta kita untuk melihat lokasinya besok. Ayo kita pergi bersama, kata Letili sambil tersenyum. Rosten mengangkat alisnya. Pemilik pulau itu memang punya hubungan persahabatan dengan orang yang bertanggung jawab ini. Jadi ia menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Dia tersenyum lagi dan bertanya, Nona Letili, di tengah-tengah, apakah Anda menyampaikan beberapa patah kata untuk saya? Bab 919 pasti ada tujuannya. Rosten telah menyebutkan masalah ini ketika dia berada di kota Lopez. Berikan Letili kesempatan untuk mengucapkan beberapa patah kata untuk meredakan hubungan antara Wu Heng dan konsorsium lokal. Dalam benak Rosten, dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Heng hanya seorang wakil Diaken ketika dia datang ke pulau itu, dan menjadi pemimpin hanya dalam waktu 1 tahun lebih. Kalau saja aku bisa menebaknya, bahkan jika kemungkinannya kecil, aku pasti sudah bertindak sejak lama dan mencoba segala cara yang mungkin untuk memperbaiki hubungan ini. Sayangnya, saat saya mengetahuinya, pihak lain sudah menjadi pemimpin. Letili memperlambat langkahnya. Sepatu hak tingginya berbunyi ritmis di lantai marmer. Saya hanya bertemu sebentar dengan kepala desa hari ini untuk mengonfirmasi lelang. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan pernah melupakan janji saya. Rosten sedikit kecewa, tetapi ia tetap mempertahankan senyum elegannya. Dengan kata-kata Nona Letili, saya merasa lega. Tunggu sampai mereka berdua berjalan melewati aula dan memasuki koridor yang kosong. Rosten kemudian melanjutkan bertanya, apa yang dikatakan pemilik pulau tentang pelelangan itu? Kepala Wu Heng menyetujui pelelangan itu. Besok saya akan mengikuti Nona Envier untuk melihat lokasinya, jawab Retili. Nona Letili sungguh luar biasa. Beliau langsung menyelesaikan semuanya begitu tiba. Rosten memuji, lalu bertanya, haruskah kita memberi tahu berbagai kelompok keuangan dan mulai mengirimkan undangan terlebih dahulu? Letili berpikir sejenak, lalu berkata, Kepala desa dan aku telah mengusulkan untuk menjual ramuan penguat pulau ini di pelelangan. Dia bilang akan memberiku balasan besok. Setelah balasannya tiba, aku bisa menulis surat ke berbagai tempat. Tidak akan memakan waktu setengah hari. Oke, Rosten mengangkat alisnya. Ternyata Letili punya hubungan dekat dengan pemilik pulau itu. Apapun yang menyangkut pengobatan dapat disampaikan. Kedua pria itu berdiri di koridor dan mengobrol sebentar. Rosten berkata lagi, rumah besar tempat kalian akan beristirahat sudah siap. Akan kutunjukkan. Letili mengangguk dan mengikutinya ke kediaman yang telah disiapkan. Sore hari, jam 4.30.
Sanara bergegas kembali dari luar. Sambil melepaskan tudungnya, dia bertanya, apakah orang-orang dari konsorsium lambang ular ada di sini? Atau ini tentang pelelangan? Orang yang datang kali ini adalah perwakilan dari konsorsium Kota Lopez, dan dialah yang akan menyelesaikan lelang. Wu Heng kemudian menceritakan isi percakapan mereka setelah Letili datang. Ketika saya mendengar bahwa Treasure Island akan diberi 30% dari laba bersihnya. Sanara juga menunjukkan ekspresi terkejut. 30%. Apa wanita peri itu mencoba menggunakan koin emas untuk menghancurkan hatimu? Bagaimana kau tahu kalau dia wanita? Wu Heng melambaikan tangannya. Sanara menghampiri. Duduk menyamping dalam pelukannya. Meletakkan satu tangan di bahunya. Dan berkata, orang yang bertanggung jawab atas Kota Lopez, seingatku, adalah seorang wanita elf. Mungkin dia punya tujuan tertentu dengan melebih-lebihkan jumlah itu. Wu Heng memeluk pinggangnya yang empuk dan berkata, tidak mungkin. Alasan yang dia berikan adalah karena Pulau Harta Karun memiliki 2 pahlawan. Grup lambang ular dibebaskan dari investasi keamanan sebelumnya. Dan dia juga marah dengan perwakilan dari tempat lain. Jadi dia mengajukan permintaan besar. Benar, itu memang menghemat biaya keamanan. Sanara mengangguk lalu bertanya, kamu kan sudah membuat janji dengannya. Kenapa kamu buru-buru sekali menungguku kembali? Ada satu hal lagi, dia ingin kita mengambil ramuan penguat dan memasukkannya ke dalam barang lelang. Harga jualnya akan menjadi milik kita. Ini terutama untuk membangun momentum bagi konsorsium. Wu Heng memberitahu apa yang ingin dia bicarakan dengannya. Masalah penguatan ramuan. Treasure Island telah membatasi jumlah penjualan. Ini bukan tentang pemasaran rasa lapar, tetapi terutama untuk memberi kesan kepada dunia luar bahwa bahan-bahannya langka dan produksinya sulit. Kalau tidak, kalau dijual dalam jumlah besar, harganya pasti akan tetap sangat rendah. Poin kedua adalah masalah keamanan. Obat yang dapat diproduksi secara massal dan secara langsung meningkatkan atribut pengguna. Sulit untuk mengatakan apakah itu tidak akan didambakan oleh dunia luar dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sanela berpikir sejenak dan berkata, kurasa tidak masalah. Memberikan 2 botol ramuan kepada konsorsium tidak akan merugikan kita. Berteman dengan konsorsium mungkin akan membantu di masa depan. Terus terang saja, Wu Heng saat ini terikat dengan asosiasi tersebut. Dan tidak seorang pun dapat mengatakan apakah hal itu akan tetap demikian di masa mendatang. Tetap perlu menjaga hubungan persahabatan dengan kekuatan besar lainnya. Baiklah. Kalau begitu katakan langsung padanya saat Weyer membawanya ke pelelangan besok. Wu Heng mengangguk. Lelangnya akan diadakan di gedung opera. Sanara terus bertanya. Wu Heng mengangguk. Ya, gedung opera Anda. Gedung opera terbesar di pulau itu. Jewel Flower, dimiliki oleh Sanara. Ya, itu hadiah dari Wu Heng untuknya. Setelah ia dicopot dari jabatan presiden, sekelompok orang yang menggantikannya juga ditugaskan untuk bekerja di gedung opera. Sanara melanjutkan, aku akan ke sana besok dan bicara dengannya tentang sisanya. Jangan khawatirkan sisanya, akan sangat memalukan bagimu jika terlibat dalam urusan bisnis seperti itu. Baiklah. Aku akan merasa lebih tenang kalau menyerahkannya padamu. Wu Heng pun tersenyum. Keduanya mengobrol sebentar. Catwoman Robey datang melompat-lompat dari restoran dan berkata, Tuan, Suster Sanela, waktunya makan malam. Sanela bangkit dari pelukan Robey, merapikan pakaiannya yang terangkat, merangkul bahu Robey, dan berjalan menuju restoran sambil bertanya, apakah peri itu punya niat tertentu? Robey berkata, ketika dia berbicara dengan sang guru, kerah bajunya terbuka di sini. Dia pasti punya niat tertentu. Wu Heng mengikutinya dari belakang dan berkata, sudah sampai pinggangmu. Terlalu banyak. Robey terkekeh. Hanya tuannya yang lambat bereaksi yang tidak menyadarinya. Kita semua menyadarinya. Sanela menoleh ke arah Wu Heng, yang menjelaskan, itu hanya gaun biasa. Aku tidak melihat ada maksud tertentu. Apalagi, Sanara menatap Robert lagi. Keduanya mengobrol dan berjalan memasuki restoran bersama. Wu Heng juga mengikutinya dan berbicara tentang lelang konsorsium. Para pembantu tidak pernah berpartisipasi. Jadi Sanela memberitahu mereka tentang lelang akhir tahun. Tunggu sampai setelah makan malam. Wu Heng melanjutkan latihan tombaknya.
Sementara pelayan dan Sanara juga melaksanakan latihan mereka sendiri. Rasanya seperti kembali ke setahun yang lalu, saat saya berlatih setiap hari. Hari mulai gelap, Wu Heng menggosok giginya dan mencuci mukanya. Benny mengatakan, sore harinya, saya melihat ketua konsorsium perempuan sedang berbelanja di pulau itu. Kemana mereka semua pergi? Tanya Wu Heng. Waktu saya lihat dia lagi dengerin cerita di warung. Terus dia ke gereja buat dengerin khotbah 1 jam. Terus sekarang lagi belanja, kata Benny. Letili sangat energik. Dia bercerita banyak hal kepada saya begitu tiba di pulau. Dan langsung berbelanja setelah kembali. Dia masih pergi ke gereja. Saya membawa 5 butir telur saat berangkat, kata Benny sambil tersenyum. Kalian kesini mau cari barang murah, kata Wu Heng. Lalu menambahkan, silakan lihat-lihat. Kayaknya kalian mau tahu tempat ini. Ya, Benny mengangguk dan terbang kembali ke ruang kerja. Wu Heng juga mandi dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi, sebuah kereta berhenti di depan gedung opera Jewel Flower. Dan Letili, mengenakan gaun merah menyala, keluar dari kereta. Seorang perihutan segera maju untuk menyambut mereka. Nona Letili, ini aku. Letili mempertahankan keanggunan para peri. Silakan masuk, tetua sedang menunggumu. Peri kayu itu memberi isyarat dengan tangannya. Lebih tua, Letili mengangkat alisnya. Apakah ada posisi seperti penatua di Treasure Island? Penatua yang mana? Tanya Letili. Kami adalah tetua ke-6 peri kayu, Nona Sanara. Peri kayu menyadari bahwa pihak lain telah salah paham dan segera menjelaskan. Nyonya Sanela, Presiden Bunga Bintang kemudian ditunjuk langsung sebagai tetua ke-6 peri kayu. Informasi pihak lain dengan cepat muncul di benak Letili. Periode ketika Sanara dipromosikan juga merupakan periode ketika Wu Heng menjadi pemimpin. Tampaknya tetua ke-6 peri kayu memiliki hubungan yang agak istimewa dengan pemilik pulau. Berpikir dalam benaknya, dia mengeluarkan selendang dari cincin luar angkasa dan menutupi area kulit yang luas di bahu dan kerahnya. Setelah berjalan melewati koridor, ia mengikuti staf ke sebuah ruangan di lantai 2. Penatua, Nona Letili ada di sini. Biarkan dia masuk. Sebuah suara terdengar dari dalam ruangan. Pintu terbuka dan Letili langsung masuk. Ia melirik ke sekeliling ruangan dan memberi hormat sambil tersenyum. Penatua Sanara, Nona Enfiel. Enfier tersenyum dan mengangguk. Sanela menatapnya dari atas ke bawah dan berkata, ini properti saya. Silakan lihat apakah ada yang perlu disesuaikan saat lelang agar saya bisa mengaturnya. Terima kasih, tetua. Letili tetap sopan. Wanita harus lebih berhati-hati tentang tata krama yang tepat saat berinteraksi satu sama lain, terutama wanita yang cerdas dan cakap seperti ini. Sanela mengangguk dan berkata kepada orang yang berdiri di pintu, buka lobi lantai pertama dan biarkan Nona Letili melihatnya. Ya, staf itu pergi. Klik, klik, klik gelombang. Tak lama kemudian, terdengar suara saklar dinyalakan. Bab 920 Aliansi Fajar. Lobi di lantai pertama tiba-tiba menyala. Dan langit-langit yang diselimuti lampu menerangi lobi di bawahnya. Bersinar seterang cahaya bintang. Ada panggung tinggi di depan dengan layar besar tergantung di atasnya. Di bawahnya terdapat deretan kursi. Dan di bawah kaki terdapat karpet merah dengan tanaman bunga merambat. Mata Letili terbelalak. Gedung opera di bawah kakinya lebih mewah daripada tempat-tempat yang digunakan untuk lelang sebelumnya. Saya khawatir lelang akhir tahun di daerah lain tidak dapat diadakan di tempat sebesar ini. Pulau harta karun ini berkembang terlalu cepat. Layar di atas akan bisa menyiarkan apa yang terjadi di panggung, sehingga penonton di belakang juga bisa melihatnya. Ada juga pengeras suara di dalam. Jadi apa yang sedang dibicarakan bisa diperkuat. Jadi tidak perlu berteriak seperti sebelumnya. Sanara meliriknya dan menjelaskan sambil tersenyum. Setelah memperkenalkannya sekali, dia bertanya, mari kita lihat apa yang perlu disesuaikan. Letili tersenyum dan berkata, Penatua Sanara, Anda bercanda. Tempatnya jauh melebihi ekspektasi saya. Tidak ada yang perlu disesuaikan. Bagus. Sanara mengangguk. Letili menatap Underfield lagi. Nona Weyer. Apakah pemimpin sudah mempertimbangkan ramuan itu? Enwir berkata, Tuan berjanji akan memberimu 2 botol untuk dilelang. Letili bahkan lebih gembira.
Bagus. Aku akan kembali dan menulis surat kepada semua orang. Berharap bisa mengadakan lelang minggu ini. Kamu pulang saja dan atur semuanya. Kalau kamu tidak ada kegiatan, kamu bisa keluar sore nanti dan kami akan mengajakmu berkeliling pulau. Lanjut Sanara. Letili mengangkat alisnya. Nada bicara pihak lain benar-benar terdengar seperti tuan rumah di sini. Masih tersenyum. Dia berkata, baiklah. Nanti aku harus merepotkan para tetua dan Nona Envier. Kami mengobrol sebentar. Letili kembali ke kelompok lambang ular dan menyampaikan pesan tersebut. Rumah besar pemilik pulau. Wu Heng duduk di ruang belajar dan menunggu sebentar. Glenda terbang kembali lebih dulu. Lalu Xiao Xiao berlari ke dalam ruangan dari luar, mengendalikan boneka itu. Paman, aku kembali. Haruskah aku ke sana? Baiklah. Saat Benny kembali, kita akan pergi ke dunia zombie, kata Wu Heng. Sekalipun tidak ada bahaya besar di dunia zombie, Anda tetap harus pergi ke sana setiap beberapa hari untuk memeriksa. Oh, oke. Xiao Xiao melepaskan diri dari boneka itu dan terbang keluar dalam wujud hantu. Paman, tolong simpan boneka itu untukku. Wu Heng menaruh boneka itu ke dalam cincin luar angkasa. Benny pun terbang kembali dari luar. Gereja tidak apa-apa, masih penuh. Kursi baru ditambahkan kemarin, dan tampaknya masih penuh hari ini. Godaan telur lebih besar dari yang Anda kira. Bagus. Wu Heng memeriksa waktu. Ayo kita lihat ke sana. Ketiga hantu itu kembali ke tubuh, dan Wu Heng membuka pintu dan masuk. Di ujung lainnya adalah asrama pusat perbelanjaan pusat. Saya berangkat dari sini terakhir kali. Setelah melepaskan hantu itu, Xiao Xiao berkata, apakah kamu ingin pergi sekarang? Tunggu sebentar. Ngobrollah dengan ibumu. Aku akan meneleponmu saat waktunya pulang, kata Wu Heng. Baiklah. Xiao Xiao langsung menerobos tembok dan pergi. Wu Heng mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Li Yahong. Di mana dia? Li Yahong berkata, aku sedang dalam perjalanan pulang. Datanglah ke kantorku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Baiklah. Aku akan ke sana sekarang. Sambil berkata demikian, dia melepaskan mantra teleportasi dan menghilang. Ketika penglihatannya kembali, dia telah tiba di kantor Li Yahong. Klik gelombang. Pintu terbuka dan Li Yahong masuk dengan telepon seluler terselip di lehernya. Melihat Wu Heng sudah duduk di sofa, dia tertegun sejenak. Lalu dia menyadari, kau lebih cepat dariku. Apakah terjadi sesuatu? Tanya Wu Heng. Li Yahong berkata, dalam beberapa hari, pertemuan PBB akan diadakan untuk membahas rencana pembangunan masa depan dan kerjasama dengan beberapa tempat penampungan besar. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Benda ini masih ada. Wu Heng sedikit terkejut. Itulah namanya. Sekarang disebut Aliansi Fajar. Aliansi ini dibentuk kembali setelah diskusi di antara beberapa penampungan besar. Li Yahong duduk kembali di mejanya dan menjelaskan. Wu Heng terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah mengadakan pertemuan ini akan membantu? Dunia di sisiku berkembang dengan kecepatan yang relatif cepat. Salah satu alasan utamanya adalah kota Xinfu menjual makanan ke berbagai tempat dan melakukan beberapa operasi pembersihan zombie. Hal ini memungkinkan banyak pangkalan penyintas dipertahankan. Jika tidak, pekerjaan rekonstruksi di berbagai tempat akan tertunda sedikitnya 5 tahun atau bahkan lebih. Sekarang kita telah berkembang sampai pada titik di mana kita telah melanjutkan penyelenggaraan pertemuan bersama. Li Yahong mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, topik utamanya adalah pembersihan zombie dunia selanjutnya dan membantu berbagai pangkalan dalam memulihkan ketertiban. Ini juga mencakup pembagian teknologi inti antar berbagai negara. Wu Heng mendengarkan dan merasa bahwa satu-satunya hal yang berguna baginya adalah inti dari berbagai negara terus dibagikan. Informasi dan tenaga teknis yang dapat dimiliki setiap negara sangat terbatas. Akan sangat baik jika semuanya dapat diintegrasikan. Li Yahong melanjutkan. Pertemuan Aliansi Fajar tahun ini akan diadakan di markas Qi Hancai. Apakah kamu ingin hadir? Jika kamu tidak ingin pergi, kamu bisa menyampaikan pendapatmu kepada Qi Hancai dan biarkan dia yang berkoordinasi. Tempatnya masih di pangkalan Korea. Masuk akal jika dipikir-pikir. Kini, pangkalan Korea Selatan telah menjadi area perdagangan untuk menjual makanan ke seluruh dunia.
Semua pangkalan utama telah membuka toko di sana dan telah beroperasi lama, jadi tidak ada masalah dalam memilihnya. Kring-kring-kring gelombang. Saat itu, telepon rumah di meja Li Yahong berdering. Li Yahong menjawabnya sebentar, lalu menutup telepon, dan berkata, "Saya akan keluar sebentar dan akan kembali lagi nanti." Wu Heng mengangguk, dan Li Yahong segera pergi. Dia satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Bersama Glenda dan Penny muncul dari samping. "Apa itu Perserikatan Bangsa-Bangsa? Federasi Bangsa-Bangsa?" tanya Granda. Ketika Benny mendengar tatapan negara-negara federal, mereka sedikit bingung. Wu Heng menjelaskan, bisa dibilang ini adalah asosiasi dunia. Sebagian besar negara telah bergabung dengan organisasi ini dan menetapkan beberapa aturan. Hah, apa ada asosiasi di sini? Kakek semakin penasaran. Dia telah belajar banyak tentang dunia ini. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa ada suatu asosiasi. Wu Heng mengangguk, hampir sama. Tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak memiliki kekuatan sebesar asosiasi. Kedua hantu itu mengangguk dan secara kasar mengerti apa yang dikatakan. Benny berkata, "Apakah perlu menghadiri pertemuan ini?" Glenda pun membalas, "Senjata apimu tidak bisa membunuh para pahlawan. Kamu seharusnya benar-benar fokus menyebarkan imanmu." Wu Heng berpikir sejenak dan melanjutkan, "Jarak ke pangkalan Korea tidak akan menjadi masalah. Dan kita juga bisa melihat apakah ada teknologi yang bisa dipelajari skeleton." Kedua hantu itu bertukar pandang. Dan Glenda berkata, "Kalau kau sudah memutuskan, tidak apa-apa. Kali ini, kau bisa mempertimbangkan untuk mengumpulkan lebih banyak inti mayat dan raja mayat hidup dari mereka untuk mengolah lebih banyak kerangka level 20. "Ya, baiklah." Wu Heng mengangguk. Saat mereka sedang berbincang, pintu terbuka dan Li Yahong masuk kembali. Ia berkata, "Saya keluar untuk mengerahkan armada." Wu Heng berkata, "Saya akan pergi ke pangkalan Korea. Kapan pertemuan ini dimulai?" "Besok," kata Li Yahong. "Waktunya masih agak mendesak." Li Yahong melanjutkan, "Saya akan mengatur iring-iringan mobil untuk mengantar Anda ke bandara." "Bagus." Sore, pesawat itu mendarat di Bandara Pangkalan Korea Selatan. Qi Hancai membawa orang-orang untuk menyambut mereka dan berkata sambil tersenyum, "Saya pikir Anda tidak akan menghadiri pertemuan ini." Wu Heng mengikutinya masuk ke dalam gedung. "Hanya melihat-lihat, aku juga datang untuk menemui kalian." Qi Hancai tersenyum dan mengedipkan mata padanya. Masuk ke kantor bersama-sama, Qi Hancai menyerahkan sebuah dokumen kepadanya dan berkata, "Ini adalah nama tempat penampungan resmi saat ini." Wu Heng mengambilnya dan melihat isinya. Domestik, Changandong terletak di kota kuno Ansi, dan Istana Yama berlokasi di kota Sinfu. Amerika Serikat, New Eden Pangkalan Militer Rocky Mountain. Rusia, Vulcan Forge Pangkalan Gunung Berapi Kamchatka. Uni Eropa, kota Nu. Wu Heng melihatnya satu persatu, dan menemukan bahwa kota Sinfu miliknya juga termasuk dalam pangkalan besar. Hal ini tidak mengherankan, mengingat situasi saat ini. Basis pendukung sendirilah yang lebih berpengaruh.